Oke guys, jadi kita lanjut materi yang kemarin. Kan yang sebelumnya. eh, kan kita baru sampai di ini di home. Sekarang kita mau masuk ke section stories. Jadi aku mau bikin kayak gini. Jadi nanti eh, kalau udah ada cerita-ceritanya, website cerita-ceritanya, nanti kalau ditekan dia pergi ke bagian situ. Tapi karena belum ada, jadi kita bikinnya kayak ini dulu ya. Eh, di sini ceritanya aku bikin section stories untuk ngasih tahu kayak ini, gimana sih cerita-cerita yang ada di Palestina pada umumnya. Kayak di sini Palestinian street food, graffiti as resistant, kayak gitu itu. Jadi ngasih tahu kehidupan mereka tuh kayak gimana, uh, ketika lagi tentram-tentramnya. Enggak, tapi mereka nggak pernah tentram sih. Ya gitulah. Terus langsung aja kita lanjutin. Karena section home sama navbarnya udah selesai, supaya nggak pusing kita tutup aja dulu navbar home. Terus sekarang kita lanjut ke section baru, yaitu stories tadi ya. Stories. Di sini bikin section lagi. Terus setelah bikin section, bikin div. Nah, dia tuh kan kita mau ceritanya mau apa ya? Mau bikin per gimana cara sih ngomongnya? Dia kita butuh buku butuh section itu untuk membungkus semuanya. Terus kita butuh div untuk bungkus ini satu-satu. Jadi divnya itu akan banyak sekali. Terus ini feature stories nggak perlu kita pakai div, jadi di atas aja dulu. Div semuanya, tapi nggak div lagi. Itu enggak ya? Tunggu, kita coba. Nggak usah masuk div. Kita kasih di sini apa tadi? Aku copy aja. Oke. Terus kita lihat hasilnya. Nah, udah ada dia di ujung sini. Ntar aja kita itu langsung ya. Kita kasih ini buat tulisannya aja dulu. Kita besarin teksnya. Yang kemarin teksnya sebesar apa? Gak Excel juga. Terus fontnya kita kasih bold. Terus habis itu coba lihat. Nah, seperti ini. Terus setelah kita kasih font bold, kita juga bikin dia ke tengah. Jadi text center. Nah, sudah ke tengah. Tapi ini kan masih aneh. Jadi kita kasih di section kita warnai dulu section kita. Kita style dulu section kita. Jadi mencakup semua yang ada di section itu. Sama kayak body. Max width-nya kita kasih 7 XL. Terus kita kasih marginnya auto biar dia tuh menyesuaikan. Terus kita kasih PX-nya 6. Coba lihat. Ada ini ya. Sama PY-nya juga. PY baru nanti kelihatan kayaknya. 20. Coba. Ya kan? Mantap. Terus setelah itu ya yang perlu kayaknya backgroundnya itu aja lah. Ya backgroundnya itu aja. Nanti kalau berubah pikiran kita ganti lagi pikirannya. Terus kita lanjut ke bagian sini.
Ini kan dia ada 3. Berarti kita bikin dia satu-satu, tapi dibungkus dalam satu div besar, baru nanti bikin div satu-satu untuk ini. Ntar lah, lihat aja. Ini kan kita bikinin div. Ini div besarnya. Di div besarnya kita bikin lagi div untuk yang pertama. Tunggu, di div besarnya kita kasih kelas dulu, karena kita mau bikin kayak tadi, berarti dia grid. Kita panggil dulu gridnya, baru kita kasih di sini grid. Grid calls. Dia kan 3 tadi, berarti grid calls 3. Grid kolom 3. Terus setelah grid kolom kita juga perlu kasih apa lagi ya? Gap mungkin, gap 6. Belum keluar sih. Ya, belum diisi soalnya. Terus di sini nanti kita mulai yang ngasih yang pertama. Yang pertama kita kan mau ngasih image di situ ya. Aku belum tahu sih image-nya apa. Kita cari dulu present condition. Tadi apa ini? A day in Gaza School. Gaza School. Nanti kan yang bukan maksudnya bukan cantik, maksudnya ini udah bagus ya Allah. Ini kita buka di tab baru, kita ambil linknya, copy, terus kasih di sini paste. ALT ini kalian boleh isi biar nanti kalau misalnya gambarnya crack atau nggak tampil kayak gini misalnya, ini kan dia kosong ya. Kalau misalnya kalian kasih apa sih namanya, ALT misalnya, ini aku hapus dulu deh yang tadi ALT, aku isi ALT nya ini. Nih dia ada tulisannya, jadi ngasih tahu ini tuh gambarnya tentang apa. Kalau misalnya loading mungkin gambar kita atau nge-crack gitu-gitulah ya, aku nggak mau. Terus setelah itu kita kasih kelas di image-nya biar image-nya itu menyesuaikan. Kita kasih di sini lebarnya full, terus habis full kita kasih age-nya 50. Coba kasih 50. Terus kita kasih juga objek cover, jadi objeknya itu ngikutin covernya karena nanti akan ada pembungkus kan, berubah sih. Terus setelah kita kasih image, kita kasih di sini ada jadi kalau mau udah langsung ke sana aja, harusnya kita kasih ini mana ya, kita pisahin guys. Jadi di dalam div ada div lagi untuk tulisan, ya nggak sih?
I'm not mistaken. Kita coba dulu. Alah, mau musingkan. Jadi kita bikin di sini div lagi untuk tulisannya. Di situ tadi udah H2 berarti H3 aja coba dulu. H3 kita kasih di sini tulisannya di sini aja. Terus coba lihat. Udah ada. Habis itu kita mau ngegayain tulisannya dulu. Sebenarnya mau nambahin font, tapi nanti aja di akhir. Apa ya bagusnya? Fontnya coba kita kasih bold aja. Bold. Terus teksnya LG large, sama kita kasih margin buttonnya 2 supaya nggak terlalu dempet. Udah. Habis itu kita kasih yang bagian ini read more, biar nanti kalau misalnya mau baca kita pergi dia ke website bacaannya. Tunggu, read more, read more berarti dia link kan, jadi kita bikin di sini karena belum ada isinya, jadi kita kasih aja pagar dulu sebagai pengganti. Terus di sini kasih tulisan read more. Oke, seru nggak ya? Nggak. Tak cantik. Ini sebenarnya pakai emot. Udah, kita copy aja. Kalian bisa cari emotnya pakai Windows titik, nanti keluar nih. Aku coba ya, Windows titik keluar. Tapi aku males nge-scroll mencari, ya udah ini aja. Terus kita mau mewarnai si linknya, ngasih style ke si link. Kita kasih dulu teksnya green dulu, nanti aku warnai kok guys. Untuk sekarang asal-asalan aja dulu. Terus font kita kasih medium karena gitulah. Terus hovernya kita nggak kasih background warna, kita kasihnya di sini underline biar nanti dia kayak gini nih, underline dia kan. Kalau kalian mau kasih jarak di itu, berarti kalian bisa bikin underline offset 1. Coba 1 dulu, 1 nggak terlalu ini, masih dempet. Coba kasih 3. Udah lebih bagus ya. Terus setelah itu apa lagi? Kita karena mau bikinnya 3 dengan bentuk yang sama, berarti kita tinggal copy aja. Ini mana dia? Div yang ini di sini. Div yang ini kita tinggal alt shift down sampai dia 3 kan, berarti kita bikinnya 3, 1, 2, udah 3. Kita lihat. Seperti ini jadinya. Apa sih?
kan. Jadi kita tinggal ganti-ganti namanya sama cari fotonya. Street food, Palestina street food. Ini falafel. Aku juga gak tahu kanapeh itu bentuknya gimana. Coba kanapeh food. Kanapeh. Oh, seperti itu bentuknya. Ya udah ini aja. Cantik. Kita open a new tab. Terus ambil gambarnya. Tinggal ganti di sini. Di bagian kedua. Terus tulisannya juga kita copy dari sini aja. Berarti yang harus kalian ganti itu cuman foto sama tulisannya. Karena read more-nya udah sama. Nih. Kok nyambung dia. Terus yang ketiga itu gravity resistant. Ini art di ini ya, di Palestina. Oh, nggak salah. Gravity. Sih ini ya. Tunggu aku cari dulu. Jadi nggak salah. Emang pada umumnya gravity-nya itu kayak gini. Jadi gravity itu gunanya sebagai simbol perlawanan. Jadi emang pada umumnya kayak gini, cuman kita nggak tahu yang emang ada di Palestina tuh kayak gimana. Karena ini nggak tahu dinding mana. Udah kita bikin yang atas ini aja yang cantik. Ini. Nih. Karena kita nggak tahu guys. Karena semua dinding mereka sudah dihancurkan. Rusak. Tapi ada namanya. Ini kita copy. Terus kita taruh di sini. Kita lihat. Ini karena terlalu dempet, berarti di dalam feature story-nya kita bisa kasih yang lebih 8 mungkin. Terlalu banyak ya. Bukan ini ya. Dia bukan di ini, bukan di situ. Berarti kita kasih di padding. Padding buttonnya kita kasih 5 coba. Tidak berjalan. PB. Bola. Di sini coba. Margin tabnya.
kok bisa ya? Why not? Feature stories. Harusnya coba yang bodoh. Ini kan secara umum, per ininya. Salah. Bukan di sini kita harusnya guys. Di sini. Di bagian ini. Kita coba kasih di sini MT. Dinding MB aja lah. Ini. MB-nya 5. Udah berjalan. Jadi di sini jaraknya mungkin 10 ya. Ngadi-ngadi. Terus ini supaya apa ya ini namanya? Supaya dia agak ada bentuk-bentuk gini, cing kayak ada bayang-bayang gitu kan. Kita jadi apa namanya? Itu tuh pakai transition. Berarti di sini. Oke. Oh my god, seharusnya aku di semua. Alamak, aku lupa lah. Pas. Dah, kita coba ini. Kita kontrol D. Terus baru kita ganti. Di sini kita kasih backgroundnya buat aja udah berjalan kah ilmu yang tadi coy? Nih ya, harusnya jalan kan. Kontrol D. Tunggu, kita kasih di sini. Iya, satu-satu aja. Kasih di sini backgroundnya white aja dulu. Terus kita kasih rounded tuh untuk ngasih supaya dia nggak runcing di samping-sampingnya. Roundednya 2 XL aja. Terus kita kasih shadow juga di shadownya large. Terus kita kasih apa ya? Overflow hidden, tapi aku tunjukin dulu. Kan gini. Mana dia? Ini gambarnya seharusnya dia gini kan, tapi ini gambarnya karena belum diiniin jadi dia runcing. Jadi kita harus kasih overflow hidden. Terus setelah kita kasih, coba kita lihat. Dia mengikuti kan. Kok cuma satu? Oh ya kan cuma satu yang diinin. Setelah kasih overflow hidden, kita juga kasih over. Yang tadi kita kasihnya shadow, jadi kayak ada bayangan-bayangan gitu
itu kalau dia udah ditekan sama kita kasih transition biar dia smooth transition. Nah ini dia udah sama guys, kita cuma perlu kasih ini background lightnya belum, terus ya terus kan di sini terlalu dempet ya tulisannya, jadi kita kita butuh di dalam div yang tulisannya kita kasih padding P6 aja. Aku lupa untuk ngedesain yang di sini. Gimana setelah gini? Kalian jangan sampai salah-salah ya, karena nanti kalau salah gak jalan. Look, dah nih dia ada kayak bayangan. Itu untuk feature stories. Nanti kita lanjut yang news habis ini.